Pernahkah di antara kalian mendengar bahwa musik dapat menyembuhkan suatu penyakit dan musik bisa dijadikan sebagai media terapis? Kali ini, kalian akan mempelajarinya pada mata pelajaran seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi milenial yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya Trijaya Suling. Kali ini saya ingin mengajak kalian menyimak materi seni budaya. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai pengantar seni budaya, meliputi pengertian, klasifikasi, dan fungsi dari seni itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, kita pada pembahasan pengertian seni budaya. Seni adalah kegiatan untuk menghasilkan karya berupa benda, gerakan, audio atau suara, maupun visual atau gambar yang bersifat indah atau estetis dan mampu membangkitkan perasaan. Sedangkan pengertian dari budaya sendiri adalah berasal dari kata budi dan daya. Budi sendiri adalah akal digunakan untuk menimbang baik dan buruk. Daya adalah usaha untuk memanfaatkan sesuatu. Jadi budaya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap baik dan buruk. Berikut ini adalah klasifikasi seni. Ada 3 ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa sendiri terbagi menjadi 2, yaitu jenis dan bentuk. Kalau dari jenisnya, seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kemudian berdasarkan bentuknya, seni rupa dibagi menjadi 2 juga, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kemudian ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan di sini ada 5 bagian ya anak-anak ya. Yang pertama adalah seni musik, dan yang kedua adalah seni drama, yang ketiga adalah seni tari, yang keempat ada sinematografi, dan yang kelima adalah pantomim. Tentu saja seni pertunjukan ini adalah seni yang menunjukkan atau show up di panggung biasanya ya. Kemudian ada seni sastra. Seni sastra ini terbagi menjadi 2, yaitu prosa dan puisi. Baiklah anak-anak, kita menuju ke fungsi seni. Fungsi seni itu ada sebagai ritual, ada sebagai fungsi praktis, ada sebagai terapi kesehatan, kemudian sebagai fungsi ekonomi, fungsi hiburan, komunikasi, dan pendidikan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu fungsi seni. Yang pertama adalah fungsi sebagai ritual. Fungsi ritual karya seni digunakan dalam upacara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. Contohnya, gamelan yang dipakai dalam upacara ngaben. Ngaben ini adalah acara kematian ada di Provinsi Bali ya anak-anak. Kemudian, tari gentasiwa pada upacara pernikahan. Nah, ini dia contoh fungsi ritual dalam karya seni. Ini adalah salah satu tarian yang disebut tari gentasiwa pada upacara pernikahan di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, kita akan mengenal fungsi seni dalam bidang pendidikan. Seni bisa merangsang kerja otak atau membantu kecerdasan. Contohnya, seni menulis indah atau kaligrafi yang diajarkan di sekolah. Baiklah, anak-anak mungkin pada saat kalian SMP dulu, kalian pernah diajarkan cara menulis kaligrafi yang indah. Nah, ini adalah sebagai salah satu fungsi pendidikan ya anak-anak ya. Kemudian, fungsi seni dalam bidang komunikasi. Seni digunakan sebagai alat komunikasi atau kritik sosial untuk menyampaikan pesan. Contohnya, mengkritik pemerintah melalui lagu atau gambar karikatur. Nah, anakku sekalian, ini contoh karikatur.
yang mengkritisi pemerintahan. Ada juga yang dalam bentuk lagu atau nyanyian. Biasanya dinyanyikan oleh personil ataupun individu. Mau dia grup band ataupun penyanyi solo. Selanjutnya anak-anak, fungsi seni sebagai hiburan. Pertunjukan seni yang menjadi media hiburan atau bagi audiens atau penikmatnya. Mungkin ini yang sering kalian ketahui ya, fungsi seni itu sebagai hiburan. Contohnya konser band, tari kreasi, dan drama. Nah, ini salah satu konser band yang ditampilkan di halayak umum ya. Kemudian, fungsi seni dalam bidang ekonomi. Karya seni yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi si pencipta. Si pencipta itu adalah yang membuat karya tersebut. Contohnya, desain grafis ataupun kerajinan batik. Nah, ini adalah kerajinan batik ya anak-anak ya. Ini adalah salah satu warisan dunia yang masuk dalam UNESCO. Kemudian desain grafis bagi kalian yang senang sekali mendesain desain rumah misalnya. Bisa saja itu desainnya akan dijual pada orang yang membutuhkan. Yang pasti membutuhkan desain rumah mereka nanti. Kemudian sebagai fungsi praktis. Apa sih praktis? Mungkin dari kata-katanya itu agak sedikit bingung ya. Jadi ini itu adalah karya seni terapan yang bisa dimanfaatkan untuk memperlancar aktivitas manusia. Contohnya motor, telepon, ataupun komputer. Jadi anak-anak membuat mobil, membuat motor, membuat telepon itu punya seni ya anak-anak ya. Jadi motor itu desainnya seperti apa itu adalah fungsi seni. Kemudian bagaimana sih caranya kita berpindah dari satu ke tempat yang satu misalnya dengan kecepatan ini. Jadi harus ada pertimbangan masing-masing. Nah, itu tadi adalah fungsi seni yang bisa dibilang praktis. Nah, ini dia. Kok oma-omanya ini lagi ngapain ya? Yang pasti oma ini sedang mendengarkan musik. Untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini yang Bapak jelaskan tadi, fungsi terapi. Seni bisa menjadi media ketenangan batin dan penyembuhan penyakit. Contoh, musik oleh beberapa peneliti dinyatakan bisa membantu proses penyembuhan penyakit autis. Jadi anak-anakku sekalian, musik itu memiliki frekuensi yang dapat merangsang perkembangan otak, sehingga dapat membuat hormon relaksasi dalam tubuh kita. Begitu. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu tadi materi pengantar seni budaya kita pada pagi hari ini. Tentunya dengan materi ini semoga kalian punya gambaran mengenai seni dan budaya. Baiklah, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.